Baiklah, kita lanjutkan untuk sesi kedua. Sesi ketiga untuk mata kuliah kepemimpinan Kristen. Beberapa hal terkait dengan kepemimpinan yang banyak saya akan bahas atau jelaskan kepada kita adalah mengenai seorang pemimpin. Nah, pada pertemuan yang lalu ada pertanyaan ataupun juga tanggapan dari salah seorang berkaitan dengan munculnya seorang pemimpin. Bagaimana pemimpin itu bisa ada atau bisa menjadi seorang pemimpin? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa terdapat 4 teori terkait dengan munculnya seorang pemimpin. Yang pertama, teori genetis. Nah, dalam teori genetis ini atau teori genetis ini mengatakan bahwa leadership are born and not made. Yang artinya kepemimpinan atau seorang pemimpin itu dilahirkan dan tidak dibuat atau tidak dijadikan. Jadi memang pandangan teori genetis ini mengatakan bahwa seorang pemimpin itu memang sudah ditakdirkan dia akan menjadi seorang pemimpin. Jadi mau apa jalan hidupnya seperti apa dan bagaimana kehidupannya, latar belakangnya dan lain sebagainya, nanti pada waktunya dia akan menjadi seorang pemimpin. Nah, seperti itu. Jadi seorang pemimpin. Kemudian teori yang kedua, teori sosial. Teori sosial mengatakan bahwa leader are made not born. Leader are made not born. Leader itu dibuat, dijadikan, tidak dilahirkan. Jadi ini bertolak belakang, bertentangan dengan teori sebelumnya, yaitu teori genetis. Teori genetis yang mengatakan leadership are born and not made. Jadi teori sosial mengatakan seorang pemimpin itu dijadikan. Jadi dijadikannya itu artinya melalui berbagai pendidikan, dia belajar, dia melatih dirinya untuk menjadi seorang pemimpin sehingga membentuk dirinya menjadi seorang pemimpin, memiliki kepribadian dan akan menjadi seorang pemimpin. Nah, seperti itu. Yang ketiga, teori ekologis. Teori ekologis mengatakan, teori ekologis ini dia menyatukan, mensintesiskan, mempadukan antara teori genetis dan teori sosial. Nah, jadi teori ekologis mengatakan bahwa ya seorang pemimpin itu dilahirkan, tetapi tidak bukan sekedar dilahirkan kemudian otomatis dia akan menjadi seorang pemimpin, tetapi bagi seorang pemimpin yang memang mempunyai bakat, mempunyai potensi, mempunyai ya kewibawaan ataupun karisma sebagai seorang pemimpin, tidak dengan serta-merta akan menjadi seorang pemimpin tanpa disertai dengan pengalaman. Pengalaman itu bisa melalui pendidikan, pelatihan atau belajar, dan berbagai hal pembentukan kepribadian seseorang yang nantinya akan menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi hal yang seperti itulah yang dijelaskan dalam teori ekologis. Namun yang keempat teori determinasi kultural. Nah, teori determinasi kultural ini mengatakan bahwa seorang pemimpin itu terjadi oleh karena kebutuhan yang bisa dikatakan secara mendesak ataupun kebutuhan yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Jadi ketika dalam sebuah masyarakat di mana mereka memerlukan atau membutuhkan atau tidak adanya pemimpin dan dibutuhkannya seorang pemimpin, maka nantinya seseorang itu akan dipilih. Nah, untuk hal tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut apakah dipilih berdasarkan melihat kepribadian atau kemampuan daripada seseorang sehingga dapat dipilih menjadi seorang pemimpin. Nah, sekarang sebelum saya lanjut, kira-kira menurut pendapat Anda, manakah yang
Anda setuju dengan keempat teori tersebut? Apakah salah satu dari teori atau dua atau tiga ataupun keempat teori tersebut Anda setuju bahwa hal itu benar terjadi? Silakan, silakan, silakan bagi mahasiswa. Silakan. Yang mana yang Anda setujui dan kemudian berikan penjelasan. Silakan. Yang mana? Nah, coba kalau Anda amati di dalam Alkitab, coba mungkin ada tokoh-tokoh tertentu yang menurut Anda itu merupakan seorang pemimpin yang berdasarkan bakat, talenta atau hal-hal yang memang sudah ada sejak dari lahirnya. Kemudian juga mungkin ada dalam Alkitab yang mungkin Anda lihat, dia adalah seorang pemimpin, dia adalah seorang yang menjadi seorang pemimpin berdasarkan pengalaman kehidupannya, entahkah itu melalui pendidikan, pelatihan dan dan lain sebagainya. Dan yang lain juga yang teori ekologis dan teori determinasi kultural. Silakan memberikan penjelasan atau pendapat. Silakan. Kalau Saul dia masuk di mana? Teori apa? Kalau Saul? Cik? Ya, halo? Kalau Saul dia masuk di teori apa? Halo? Bro Andri? Ibu Ivon? Ibu Indri? Bapak Roni? Silakan. Kalau Daud? Halo? Halo? Ya. Halo? Ya, kalau Saul menurut pendapat saya dia masuk dalam teori determinasi kultural karena kebutuhan mendesak bangsa Israel sehingga mereka menginginkan seorang raja untuk memerintah bangsa mereka. Nah, itu teori determinasi kultural. Nah, kalau Daud ini dia masuk dalam teori mana kalau Daud? Apakah teori genetis atau teori sosial atau teori ekologis? Halo? Ya, kalau menurut pendapat saya dia masuk dalam teori ekologis karena memang dia juga mempunyai bakat atau kemampuan sebagai seorang pemimpin sejak dari lahirnya. Namun bakat itu juga dibarengi dalam pengalaman dia, baik dia sebagai seorang gembala dan pengalaman sesudah dia diurapi banyak banyak tantangan, banyak masalah yang dihadapi sehingga dalam perjalanan kehidupannya itu membentuk kehidupan dia menjadi seorang pemimpin. Ya, oke, saya tidak panjang untuk membahas tentang hal tersebut. Selanjutnya saya menjelaskan tentang konsep mengenai persyaratan kepemimpinan yang hendaknya dikaitkan dengan 3 hal penting, yaitu kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan. Nah, 3 hal inilah yang harus dimiliki seorang pemimpin sebagai persyaratan dalam kepemimpinan. Sebagai seorang pemimpin, dia harus memiliki kekuasaan. Ya, kalau seorang pemimpin dia tidak mempunyai kekuasaan, maka akan sukar menjalankan pengaruhnya dalam satu lembaga, organisasi dan lain sebagainya. Maka dia harus memiliki kekuasaan. Ya, memang terkadang kekuasaan ini identik dengan kedudukan atau jabatan. Nah, hal selanjutnya dia bukan cuma sekedar memiliki kekuasaan ataupun tadi kedudukan atau jabatan, tetapi dia harus memiliki juga kewibawaan karena terkadang kekuasaan itu kekuasaan itu merupakan satu otoritas yang terkadang juga otoritas yang dimilikinya itu tidak
tidak mampu memberikan pengaruh yang kuat terhadap bawahannya atau terhadap seseorang. Nah, oleh sebab itu, seringkali kewibawaan itu yang dapat memberikan pengaruh yang bisa saya katakan seperti magnetis, seperti ada magnet. Jadi tanpa pun ada penjelasan yang mungkin bisa saya katakan penjelasan yang smart ataupun pendekatan secara sosial, secara personal kepada seseorang. Namun dengan kewibawaan yang memang seringkali juga identik dengan karisma sehingga hal tersebutlah yang dapat memberikan pengaruh ataupun mempengaruhi orang lain. Nah, namun kedua hal tersebut baik kekuasaan dan kewibawaan itu juga tidak serta-merta atau tidak terlalu begitu kuat tanpa juga disertai dengan kemampuan. Kemampuan dalam hal ini adalah kemampuan sebagai seorang pemimpin, keahlian sebagai seorang pemimpin. Nah, oleh sebab itu 3 hal ini menjadi hal yang sangat penting sebagai persyaratan dalam kepemimpinan. Nah, kalau ada yang ingin bertanya silakan supaya lebih jelas. Karena waktu yang terbatas saya akan cepat-cepat menjelaskannya. Dan selanjutnya ada beberapa hal terkait dengan saya bisa katakan dengan apa yang harus diketahui, apa yang harus dilaksanakan, sikap ataupun perilaku sebagai seorang pemimpin. Nah, beberapa hal tersebut saya akan jelaskan dengan poin-poin diantaranya di dalam suatu organisasi, lembaga atau kelompok. Dalam bentuk apapun memiliki seorang pemimpin. Jadi yang saya ingin jelaskan di sini bahwa adalah dalam suatu organisasi, lembaga atau kelompok pasti ada seorang pemimpin. Nah, pemimpin harus menyikapi akan kebutuhan dan masalah dalam organisasi. Jadi dalam organisasi itu pasti ada kebutuhan dan juga pasti ada masalah. Nah, oleh sebab itu di dalam suatu organisasi, lembaga atau kelompok yang mempunyai kebutuhan dan masalah, dan di dalam organisasi itu ada seorang pemimpin. Nah, sebagai seorang pemimpin yang menjalankan organisasi, lembaga atau kelompok, maka ketika diperhadapkan dengan kebutuhan dan masalah, maka seorang pemimpin itu harus mampu menyikapi akan kebutuhan dan masalah tersebut. Nah, selanjutnya, seorang pemimpin yang bijak tahu apa yang baik. Jadi, seorang pemimpin itu harus tahu, oh ini yang baik, oh ini yang tidak baik. Ini yang baik, ini yang harus dipertahankan. Ini karena ini sesuatu yang baik, ini harus dipertahankan terus. Tapi juga bukan sekadar oh ini kalau ini baik, oh ini harus pertahankan. Tapi begitu terus, tidak ada perubahan, stagnasi. Ya. Nah, oleh sebab itu sebagai seorang pemimpin juga tahu oh apa yang kurang ini, sehingga dia harus meningkatkan. Apa yang salah harus dikoreksi, dan mana yang menuntut inovasi serta terobosan-terobosan baru. Nah, itulah yang harus disikapi oleh seorang pemimpin. Kemudian maju mundurnya suatu organisasi sangatlah ditentukan oleh pemimpin. Jadi sekali lagi dalam organisasi, lembaga atau kelompok itu sangatlah ditentukan oleh seorang pemimpin. Nah, oleh sebab itu banyak hal yang harus dipahami, diketahui, dikerjakan, dan banyak hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, di dalam organisasi sangatlah penting sebuah kepemimpinan, dan di dalam kepemimpinan sangatlah penting sosok pemimpin yang berkualitas. Lanjut, seorang pemimpin yang jernih memetakan masalah, tajam menganalisis, dan membuat interpretasi itu penafsiran, sehingga dapat melahirkan konsep-konsep baru untuk memajukan organisasinya. Jadi terkait dengan penjelasan sebelumnya, untuk memajukan organisasi itu seorang pemimpin harus jernih. Jernih itu berarti dia bisa melihat dengan jelas untuk memetakan masalah. Jadi ini masalah ini, oh ditempatkan begini, ini masalah ini ditempatkan seperti ini. Tajam menganalisis itu memilah-milah, oh ini harus di sini ditempatkan sini.
Kemudian dia harus mampu memberikan satu penafsiran terhadap masalah ini. Oh, masalah ini seperti ini. Dia tahu masalah ini. Keadaannya diakibatkan ini. Bagaimana untuk melihat lebih lanjut dampak. Kemudian bahkan lebih dalam lagi dia akan mencari solusinya. Karena tadi saya sudah katakan bahwa sekali lagi dalam organisasi itu pasti ada masalah. Tidak ada organisasi yang tidak menghadapi masalah. Nah, oleh sebab itu seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan seperti yang tadi, yang saya sudah jelaskan, itu memetakan masalah, tajam, menganalisis, dan membuat interpretasi. Sehingga melahirkan konsep-konsep baru untuk menghadapi masalah tersebut. Nah, seorang pemimpin mutlak harus mempunyai kepedulian intelektual. Jadi peduli ini intelektual ini harus mempunyai kepedulian, peduli terhadap sesuatu. Jadi ketika ini terjadi sesuatu dan pikiran ini melihat keadaan sesuatu, pasti otak ini atau intelektual ini pasti dia akan berusaha mencari tahu. Sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan, dia akan berusaha mencari tahu. Nah, makanya atau sifat ingin tahu. Ada apa ini? Kenapa masalah ini? Nah, ini yang harus dimiliki. Kalau seorang pemimpin melihat masalah dan tidak mempunyai sifat ingin tahu, maka itu akan menjadi bermasalah nantinya dalam lembaga atau dalam organisasinya. Jadi harus punya sifat ingin tahu kenapa ada masalah. Ya kan? Apa yang menjadi penyebab masalah dan apa solusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kalau seorang pemimpin tidak ada rasa ingin tahu, maka ia tidak akan peduli, tidak memiliki kepedulian. Ya kan? Nah, kalau ia tidak peduli, ia tidak akan bertanya, ada apa? Mengapa? Bagaimana? Ya kan? What? Kemudian how? Ya kan? Why dan how? Ia tidak ada solusi. Kalau ia tidak ada solusi, ia bukan pemimpin. Jadi kalau seorang pemimpin kalau tidak bisa memberikan solusi, maka ia bukan seorang pemimpin. Walaupun secara organisasi, secara struktural atau kepengurusan dia memiliki jabatan sebagai seorang pemimpin, tetapi kalau pemimpin yang tidak memiliki kriteria sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan, maka ia bukan seorang pemimpin. Seorang pemimpin haruslah seseorang yang mengetahui tujuannya. Nah, seorang pemimpin itu dia harus tahu tujuannya dengan jelas. Apa sih tujuannya yang dia lakukan? Apa sih tujuan dari program yang dia buat? Apa sih visi? Kan visi itu terkait dengan tujuan. Apa visi dalam organisasinya? Apa seperti apa? Harus jelas. Jadi jangan abstrak, jangan samar-samar, tetapi harus jelas. Dan kemudian harus yakin dengan visinya. Dia jadi membuat visi itu atau dia mempunyai tujuan terhadap program dan segala kebijakan dan lain sebagainya itu, dia yakin apa yang tujuan yang dibuatnya itu dia harus yakin sepenuhnya. Yakin apa? Yakin bisa tercapai. Makanya waktu lalu saya sudah jelaskan tentang SMART. Tangible, harus dapat diukur. Reliable, harus nyata. Jelas, jangan sesuatu yang sifatnya hanya angan-angan, impian, hayalan. Tidak bisa dalam kepemimpinan seperti itu. Tidak bisa dalam kepemimpinan seperti itu. Ya. Lebih lanjut seorang pemimpin dalam penerapannya mengandung konsekuensi terhadap dirinya antara lain. Nah, ini jadi dalam kepemimpinan menghadapi berbagai hal, maka dalam menghadapi tersebut akan ada konsekuensi yang terjadi terhadap dirinya. Antara lain, nah dalam menghadapi hal tersebut, maka seorang pemimpin itu harus berani mengambil keputusan sendiri secara tegas. Jadi kan kepemimpinan itu punya otoritas. Dia yang akan menentukan kebijakan. Dia akan menghadapi pekerjaan tersebut atau masalah tersebut. Nah, oleh sebab itu dia harus berani mengambil keputusan sendiri secara tegas dan juga harus tepat. Jangan hanya keputusan diambil tetapi keputusannya itu tidak memikirkan pertimbangan-pertimbangan yang akan mengakibatkan mungkin akan terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam pengambilan keputusannya tersebut. Nah, oleh sebab itu
hal kedua juga yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, dia harus berani menerima risiko. Memang segala sesuatu itu ada risiko. Oleh sebab itu, segala keputusan yang diambil dan risiko yang akan terjadi, dia harus berani menerima risiko. Bahkan yang ketiga, harus berani juga menerima tanggung jawab sendiri. Walaupun ya kan namanya juga manusia, tidak selalu akan berjalan mulus, tidak selalu benar, ya kan? Ya, terkadang 1-2 kali pun juga terjadi kesalahan atau kekeliruan. Nah, dia yang pasti harus mengambil keputusan. Tidak bisa dia tidak mengambil keputusan, karena seorang pemimpin dia harus mengambil keputusan. Namun dengan keputusannya itu dia juga harus mengambil resiko dan menerima tanggung jawab sendiri. Jangan tanggung jawab tersebut dilimpahkan kepada orang lain. Nah, sebagai seorang pemimpin dia harus bertanggung jawab. Ya, mungkin ada banyak contoh-contoh terkait dengan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Ya, mungkin pengalaman saya yang saya lihat sebagai seorang kalau melihat seorang pelaut, kalau kapten kapal, kalau kapalnya mengalami masalah kena ombak dan akan tenggelam, ya maka seorang kapten kapal itu dia harus menyelamatkan orang-orang yang ada di kapal tersebut, dan dia harus bertanggung jawab atas segala sesuatu, bahkan dia akan rela mati supaya dapat menyelamatkan ataupun dia mengorbankan dirinya untuk keselamatan baik orang-orang ataupun harta benda yang ada di dalam kapal tersebut. Lebih lanjut, ada pepatah Inggris, you can beat something with nothing. Kamu tidak dapat mengalahkan sesuatu tanpa sesuatu, ya kan? Nah, orang yang berbuat sesuatu, betapapun kekurangannya akan selalu maju daripada orang yang tidak melakukan apa-apa. Orang yang punya ide sedikit akan selalu lebih berhasil daripada orang yang tidak punya ide. Jadi, lakukan saja sesuatu, walaupun mungkin apa yang kita lakukan itu kurang baik, kurang bagus, tetapi itu lebih maju satu langkah daripada orang yang tidak melakukan sama sekali. Kalau orang tidak melakukan sama sekali, dia tidak akan mendapat apa-apa. Lebih baik kita melakukan sesuatu, walaupun juga kita harus pakai pertimbangan. Jangan sampai risiko atau dampaknya itu akan menjadi buruk. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, tegaskan bahwa harus melangkah. Walaupun itu kurang, nantinya kan sementara berjalan, apa yang kurang nantinya akan seperti yang tadi yang saya jelaskan, dia akan memperbaiki, dia akan mencari hal-hal yang baru lagi, dia akan mengembangkan lagi. Nah, seperti itu. Kemudian kualitas kepemimpinan seorang pemimpin antara lain ditentukan oleh kepekaan serta kemauannya untuk melakukan hal yang tepat pada saat yang tepat dan cara yang tepat. Selanjutnya, dalam buku pemimpin legendaris Prancis, Jenderal Charles de Gaulle, dalam bukunya Sword of Power menyatakan pemimpin harus mempunyai intelek, namun lebih penting lagi ia harus mempunyai naluri. Naluri di sini adalah semacam panca indera keenam untuk membaca situasi yang tidak terbaca oleh orang awam. Jadi sebagai seorang pemimpin dia harus punya intelek ini, kemampuan dia berpikir, kemampuan dia menganalisa, kemampuan dia memetakan masalah, kemampuan dia berpikir jauh ke depan dan lain sebagainya. Namun dia juga harus mempunyai naluri, karena dalam menghadapi sesuatu itu terkadang pikiran ini pun tidak mampu untuk dapat membaca hal tersebut. Nah, terkadang naluri ini yang mampu membaca situasi yang seringkali juga tidak dapat dibaca oleh orang awam atau orang biasa. Setiap krisis mengandung peluang, setiap masalah ada solusinya. Dalam mencari peluang dan solusi, yang membedakan pemimpin dari pengikutnya adalah kemampuan untuk menyambung nalar dan naluri dalam menangani krisis. Suatu kualitas yang sangat penting dalam sosok seorang pemimpin adalah kemampuan untuk berpikir di luar kelaziman. Nah, kaliber seorang pemimpin dapat diukur dari kemampuannya membuat keputusan yang berani. Keberanian seorang pemimpin dapat diukur dari yang ambilnya. Kalau resikonya kecil, maka keputusannya biasa-biasa saja. Kalau resikonya besar, baru keputusannya itu dianggap berani. Pemimpin yang tidak pernah mengambil resiko tidak akan mencapai prestasi besar. Jadi, kalau kita membuat keputusan, harus berani. Kalau keputusannya yang kita ambil resikonya kecil, maka itu keputusannya biasa-biasa saja. Tapi kalau keputusannya
resikonya besar, maka itu dianggap berani dan akan dapat mencapai prestasi yang besar. Oke, dalam situasi luar biasa aturan-aturannya yang berlaku dalam situasi normal tidak lagi relevan. Dalam situasi di mana ia dihujani 1001 masalah, seorang pemimpin harus segera menentukan prioritas. Apa yang paling utama harus diselamatkan dan bagaimana melakukannya. Pemimpin yang berpikir kaku seperti robot dan hanya mengikuti pedoman buku akan terus terkurung dalam krisis tersebut. Sebaliknya, pemimpin yang buka diri pada segala opsi akan berhasil keluar dari krisis. Jadi sebagai seorang pemimpin jangan kaku, berpikir kaku seperti robot. Wah, ini pedomannya begini, programnya seperti ini, aturan-aturan mainnya seperti ini. Ya kalau seperti itu kita mengikuti aturan seperti itu, kita seperti terkurung sehingga kita tidak bisa lebih leluasa, lebih fleksibel sehingga kita seringkali ya tidak bisa keluar daripada masalah itu. Makanya seorang pemimpin harus membuka diri pada segala opsi untuk berhasil keluar dari masalah tersebut. Ya, selanjutnya, salah satu aspek kepemimpinan yang paling penting adalah kemampuan untuk membaca situasi dengan tepat dan menilai motivasi orang. Orang selalu curiga, selalu ketakutan akan salah membaca situasi dan akan selalu keliru mengambil langkah. Ada pepatah yang mengatakan kalau ingin melihat watak seorang pemimpin, simak perilakunya bukan sewaktu ia menang, namun sewaktu ia kalah. Dalam kekristenan, iman juga terlihat manakala ia mendapat nikmat dan kesenangan. Jadi seorang pemimpin itu bukan di saat dia menang, wow dia itu hebat. Namun di waktu dia kalah, tetapi dia tetap menjadi tegar, kuat, dan lain sebagainya. Itu tuh baru dibilang pemimpin yang hebat. Seperti itu. Kita stop dulu, nanti kita lanjutkan di sesi selanjutnya di link yang